Mana kakak sini? Itu data. Dibilang nggak jadi tuh. Di mana? Di meja. Bang, ada. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amma ba'du, subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita cintai, yang kita muliakan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayahanda rohani kita, murabbi rohina Abuya selaku pimpinan pusat pengkajian ilmu tasawuf se-Asia Tenggara, juga selaku mursyid dalam tarekat Naqsyabandiyah, beserta seluruh keluarga dimanapun mereka berada. Semoga senantiasa Allah mencucuri beliau dengan rahmat dan inayahnya. Kemudian yang sama-sama kita cintai dan yang kita muliakan juga para ahli ulama, para guru-guru kita, baik guru syariah kita yang telah mengajari kita, yang telah memperkenalkan kita terhadap apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga para ahli ulama dan guru-guru kita yang telah meninggal dunia, semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah angkat segala azab, Allah lipat gandakan segala amal ibadahnya, serta Allah tempatkan di tempat yang mulia. Sedangkan kepada guru-guru kita, ahli ulama yang masih hidup, semoga senantiasa Allah memberikan kesehatan serta kelapangan dalam mengajari dan membina kita. Amin amin ya rabbal alamin. Juga yang kami hormati orang tua kami, saudara-saudara kami, abang-abang, adik-adik, sahabat-sahabat kami yang telah berhadir dalam majelis yang mulia yang dirahmati oleh Allah. Malam ini sebagaimana biasa kita kembali melanjutkan kajian kita. Sebagaimana yang telah kita sepakati juga, malam Rabu yang kedua dalam bulan ini kita mengkaji ilmu tauhid. Yang mana ilmu tauhid ini adalah ilmu dasar yang harus diketahui, yang harus dimiliki oleh setiap orang yang beragama Islam. Kenapa ilmu tauhid ilmu dasar? Karena seluruh ilmu harus didasari dengan tauhid. Tidak ada gunanya ilmu yang banyak, apalagi ilmu-ilmu duniawi, kalau tidak ada ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Saudara-saudara kami yang dirahmati Allah, orang tua kami yang mulia, di dalam satu makalah Abuya pernah menjelaskan bahwa tauhid ini dibagi ke dalam 3 macam. Ilmu tauhid ini ada 3 macam. Ada namanya tauhid awam atau tauhid akidah atau tauhid kalam. Namanya tauhid awam atau tauhid kalam atau tauhid akidah. Ini tauhid yang pertama. Ataupun dalam kata lain, tauhid ini memang harus didasari dengan dalil. Ilmu tauhid kalam, ilmu tauhid akidah harus didasari dengan dalil. Karena agama Islam ini adalah agama dalil. Setiap amal ibadah kita dalam syariat kita ini harus didasari dengan dalil. Jadi begitu juga dalam ilmu tauhid harus ada dalil. Umpamanya kita mengetahui dan wajib meyakini Allah itu bersifat wujud. Jadi kalau kita meyakini Allah itu bersifat wujud, kita wajib mencari dalil tentang wujud Allah. Dalil ini dalam ilmu tauhid cuma terbagi 2. Ada disebut dalil akli, ada disebut dalil naqli. Dalil akli adalah dalil yang didasari kepada akal pikiran kita, yang mana ilmu itu didapat dari panca indera kita. Umpama seperti wujud tadi. Apa dalil wujud Allah dari segi aklinya? Yaitu dengan adanya alam ini. Adanya kita ini menunjukkan adanya yang menciptakan kita. Adanya alam ini itu menunjukkan adanya yang menciptakan alam ini. Nah, ini disebut dengan dalil akli. Secara logika, secara akal kita, kalau ada yang menciptakan berarti ada yang menciptakan. Kalau ada wujud Allah itu bersifat wujud, berarti kita wajib mencari dalil tentang wujud Allah dengan cara akal kita. Dengan panca indera kita lihat, kita dengar, kita rasa. Ini disebut dengan dalil akli. Ada yang kedua yaitu dalil naqli. Dalil naqli ini adalah dalil yang didapat daripada Al-Quran dan hadis nanti. Dalil yang didasari dengan ayat-ayat Allah, dengan hadis-hadis daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini wajib kepada kita untuk mempelajari dan mengetahui tauhid kalam atau tauhid akidah atau tauhid awam ini. Dengan kata lain, kita wajib menghafal sifat-sifat yang wajib bagi Allah, kita wajib menghafal sifat-sifat yang mustahil bagi Allah, kita wajib mengetahui dan menghafal sifat-sifat yang harus bagi Allah, didasari dengan dalil-dalil yang kuat, baik dari segi akliyah ataupun dengan naqliyah. Tidak cukup hanya dengan mengetahui Allah wujud. Tidak cukup dengan hanya mengetahui Allah itu bersifat baqa, qidam, mukhalafah, tapi harus didasari dengan dalil-dalil. Jadi insyaallah pada pertemuan yang akan datang, mungkin ini hanya sebagai gambaran kepada kita, kepada saudara-saudara kami yang baru bergabung. Mungkin insyaallah di dalam kesempatan yang lain akan kita kupas satu persatu tentang sifat-sifat Allah yang wajib beserta dengan dalil akliyah dan dengan dalil naqliyah insyaallah. Jadi yang pertama adalah ilmu tauhid kalam atau awam ataupun akidah. Ini untuk apa kita pelajari tauhid ini? Untuk mensahkan iman kita. Supaya sah iman kita kepada Allah harus kita ketahui ilmu tauhid akidah kalam ini. Kalau tidak kita ketahui berarti tidak sah iman kita. Walaupun kita mengakui beriman kepada Allah, tapi karena kita tidak mengetahui dalil-dalil tadi, tidak mengetahui sifat-sifat tadi, maka otomatis iman tadi belum sah.
belum sah. Baru ada namanya menurut Abu ya, yang kedua adalah tauhid tasawuf. Tauhid tasawuf ataupun kalau secara umumnya disebut dengan tauhid khawas. Tauhid khawas ini tidak perlu lagi kepada dalil. Karena tauhid ini lebih kepada rasa. Kepada rasa. Ini tidak perlu lagi dalil. Tapi kepada lebih merasakan ketauhidan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Allah. Ini istilahnya tauhid tasawuf atau tauhid khawas. Nah inilah yang dikembangkan oleh guru kita, Abu ya kita, yaitu tauhid tasawuf. Karena kalau tauhid kalam, tauhid akidah ini banyak diajarkan di tempat-tempat pendidikan agama, di pesantren-pesantren banyak diajarkan, di sekolah-sekolah dalam bidang agamanya banyak diajarkan. Apalagi sifat-sifat yang 20, sifat 20 atau akidah 50 ini banyak tempat pendidikannya. Banyak orang yang bisa mengajarkannya. Tapi dewasa ini tauhid yang kedua ini sudah sangat jarang. Bahkan bisa kita katakan sudah langka. Bahkan di dunia pesantren sekalipun ini sudah sangat jarang diajarkan oleh para guru-guru kita. Makanya Abuya mengembangkan, mensyiarkan tauhid tasawuf ini supaya orang Islam ini tidak hanya mengetahui, tidak hanya meyakini keberadaan Allah, tapi bisa merasakan keberadaan Allah. Ini memang harus didapati dengan tauhid tasawuf atau tauhid khawas. Apa gunanya kita mempelajari tauhid tasawuf atau tauhid khawas ini? Adalah untuk merasakan keimanan kita kepada Allah. Untuk merasakan keimanan kita kepada Allah. Jadi kalau tidak bertauhid tasawuf, tidak terasa keimanan kita kepada Allah. Kalau kita tidak terasa, bahkan tidak mau merasa, maka jangan harap apapun yang diperintahkan oleh Allah, apapun yang dilarang oleh Allah akan mudah kita mengerjakan, akan mudah kita meninggalkan. Kenapa? Karena rasa itu belum kita dapat. Baru yang ketiga kata Abuya ada namanya tauhid sufi atau tauhid khawasul khawas. Kalau tadi tauhid syariah untuk mensahkan iman, tauhid khawas atau tauhid tasawuf ini untuk merasakan keimanan. Adapun tauhid sufi ini adalah untuk menyempurnakan keimanan. Sempurna iman kita kepada Allah, sempurna tauhid kita kepada Allah Subhanahu. Ini juga tidak didasari lagi dengan dalil. Karena kalau yang berdalil itu hanya kepada orang khawas, orang awam, orang syariat. Adapun orang kepada sudah khawas, apalagi sudah sampai khawas atau tauhid sufi, maka ini tidak perlu lagi kepada dalil. Ibarat mungkin sudah sering saya contohkan, kalau tauhid sufi, tauhid akidah atau tauhid kalam tadi, tauhid yang tingkatan pertama ini, ibarat orang memperkenalkan kita buah durian. Durian itu bentuknya begini, berduri-duri dia, isinya begini, bentuknya begini, batangnya begini. Nah, itu namanya ilmu tauhid awam, tauhid akidah atau tauhid kalam. Ini cuma istilah saja. Itu kita diajarkan dalilnya. Dalil durian itu berduri. Dalil durian itu buah batangnya besar, tinggi. Nah, buahnya itu ada di dahan. Digambarkan. Nah, ini namanya tauhid akidah. Tapi ketika kita sudah sampai di kebun durian, sudah kita merasakan buah durian, kita tidak perlu lagi membayangkan buah durian
Kita tidak perlu lagi membayangkan batang durian itu tinggi. Kita karena sudah merasakan bagaimana durian itu. Nah ini disebut ilmu rasa. Toy tersebut ini ilmu rasa. Karena dengan rasa ini nantinya kita akan ketagihan dan akan mencari lagi durian-durian yang lain. Artinya semakin dekat kita dengan durian, semakin kenal kita dengan durian. Adapun tauhid sufi ini diibaratkan orang yang sudah kecanduan durian. Bahkan dengan rasa durian lagi dia tidak bisa lagi membedakan antara durian ini dengan durian ini. Karena sudah terlalu merasakan manisnya, lemaknya, lezatnya durian itu. Sehingga dia tidak bisa lagi membedakan antara durian ujung bawang, durian singkil, durian ini sudah sama pada dia. Bahkan ketika dia merasakan itu, jangankan batangnya, buahnya, rasanya dia tidak kenali lagi. Nah ini namanya disebut tauhid sufi untuk menyempurnakan. Nah kalau kita sudah begini baru kita disebut orang yang pecinta durian. Sudah kenal buah durian, sudah kita rasakan durian, bahkan sudah kecanduan durian. Nah ini baru disebut orang kenal durian. Begitu juga kita dengan Allah. Kita mencari Allah dengan dalil dulu. Cuma tidak cukup berhenti sampai di situ. Kita harus merasakan keberadaan Allah. Dan tidak cukup sampai merasakan keberadaan Allah sampai kita hilang dengan Allah, hilang ke dalam Allah, hilang wujud diri, hilang keberadaan diri. Karena namanya tauhid. Tauhid itu satu. Arti satu itu apa? Tidak ada dua, tidak ada tiga, tidak ada empat, tidak ada yang lain. Satu. Artinya kalau orang yang sudah bertauhid sufi, dia tidak ada lagi melihat ini semua ada. Semua kembali kepada Adam Mahad, kepada ketiadaan yang ada cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya ilmu tauhid ini kalau di istilah kita di kampung-kampung, para dukun-dukun bahkan sebenarnya mereka mempelajari ilmu tauhid yang seperti ini. Kalau istilah kampung, mungkin sebagian di antara kita baru ada istilah kajian 7 tingkatan, 7 tingkat kajian 7 mulai daripada Allah kepada kita sampai kita keberadaan diri kita dalam dunia ini. Jadi mereka mempelajari itu semua. Tetapi sayangnya para dukun ini menyalahgunakan ilmu ini. Sebenarnya ilmu ini bukan barang baru. Cuman Abuya kita membuat istilah baru supaya orang lebih tertarik. Kalau orang menjual kacang goreng saja tanpa dibuat merek-mereknya, itu orang biasa misalnya. Tapi kalau sudah dibuat kacang goreng Garuda, nah ini orang tertarik kembalinya. Kenapa? Karena sudah mereknya sudah diakui. Padahal isinya sama kacang juga. Jadi banyak zaman sekarang, banyak alim ulama, guru-guru kita juga, termasuk guru-guru kita, ini menganggap yang dibawa oleh Abuya ini sesuatu yang baru. Padahal Abu mengemas kemasan yang baru. Isinya tetap seperti yang diajarkan oleh guru-guru kita. Apalagi Abuya selalu menyampaikan ajaran ini adalah ajaran Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Bukan ajaran baru, bukan ajaran saya. Makanya kata Abuya, yang kalian perjuangkan bukan ilmunya sebenarnya. Ilmu ini sudah ada, pesantren tahu, alim ulama itu tahu ilmu ini. Yang perlu kalian perjuangkan itu saya, Abuyanya, karena saya yang tidak laku, saya yang tidak dianggap. Kalau ilmu ini mereka tidak boleh mengingkari. Kalau mereka ingkari ilmu ini, kafir mereka, syirik mereka. Yang kalian perjuangkan itu saya. Karena saya yang tidak laku, karena saya yang membawa ilmu ini dianggap ilmu ini salah. Karena saya yang mengajarkan, karena saya bukan orang yang lama di pondok, bukan orang yang berguru bahkan sampai belum. Mereka menganggap sepele, padahal ilmu ini ilmu yang telah diajarkan
oleh para leluhur kita, tentunya Syekh Abdul Qasim. Cuman Abuya mengemas dalam kemasan yang lebih menarik, yang lebih bagus, yang lebih rapi, supaya orang mau tertarik untuk mempelajarinya. Jadi inilah 3 cabang ilmu tauhid yang kita semua ini memang harus menjalaninya. Sebagaimana dengan iman juga begitu. Iman kita ini ada disebut, ada iman munafik, ada imannya orang munafik. Apa yang munafik? Dia tahu tapi tidak mau tahu. Dia tahu tapi tidak mau tahu. Ini iman munafik. Tahu dia wajib sholat, tahu dia tapi dia tidak mau mengerjakan sholat, dia masih mau melakukan maksiat. Ini namanya iman munafik. Imannya orang-orang munafik. Lain di mulut, lain di hati. Hatinya dia meyakini Allah, percaya kepada Allah, tapi mulutnya, perbuatannya menunjukkan dia tidak percaya adanya Allah. Jadi inilah ilmu tauhid yang harus kita pelajari, dan inilah yang dikembangkan, yang disyarahkan oleh guru kita Abuya. Jadi ilmu ini adalah ilmu untuk dapat kita merasakan, menikmati, bahkan bersama selalu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak berilmu tauhid, apapun yang ilmu lain yang kita dapatkan, pertama sekali tidak ada nilainya, yang kedua tidak ada barakah. Kita alim kita, sampai kitab-kitab yang tinggi bisa kita pelajari, bahkan kita bisa ajarkan. Tetapi kalau tauhidan kita kepada Allah hanya sebatas tauhid awam, yang kita kerjakan ini, yang kita ketahui ini tidak mampu kita kerjakan, tidak, bahkan merasa berat. Saya rasa kalau kita yang hadir pada malam ini, tidak ada yang tidak tahu bahwa amalan itu bukan hanya wajib, tapi ada amalan yang sunnah. Tapi sebagian dari antara kita tidak mampu melaksanakan ibadah sunnah. Kenapa? Karena itu tadi, tingkatan tauhid kita hanya tauhid akidah, sampai di akal saja, belum merasakan. Tapi kalau orang yang sudah bertauhid khawas atau bertauhid tasawuf, jadi seluruh amal-amal yang baik yang wajib, yang kayak wajib, yang sunnah, jadi dia rugi meninggal. Kita semua yang ada pada malam ini tidak ada yang tidak tahu bagaimana fadilah atau kelebihan amalan-amalan sunnah. Tapi kenapa sebagian kita merasa berat untuk melakukan itu? Karena iman kita ada, tauhid kita kepada Allah hanya masih sebatas tauhid akidah. Tapi kalau insya Allah tauhid tasawuf apalagi sampai kepada tauhid sufi, maka apapun itu kita terasa berat ini karena tauhid kita berat terasa. Karena terlihat diri kita, tidak terlihat kekuasaan Allah, tidak terlihat yang kita lakukan itu semua pertolongan Allah. Tidak terlihat kepada kita yang kita lakukan itu semua berasal dari Allah, karena berasal dari diri kita. Makanya ada namanya dalam istilah tasawuf ada hudud, namanya keuntungan diri. Jadi apapun yang dilakukan selalu ke situ arahnya, ke keuntungan diri. Ini kenapa? Karena tauhid kita masih tauhid akidah. Kita masih ada kesyirikan, syirik khafi. Kalau tauhid akidah itu misalkan iman, artinya kita tidak mau lagi bersyirik zahir, syirik jadi, syirik yang nampak. Tapi tauhid syirik khafi kita, syirik yang tersembunyi masih besar, masih kuat mengakar dalam batin kita. Ini solusinya, cara penawarnya ini yaitu dengan tauhid tasawuf. Dengan tauhid tasawuf, syirik khafi ini tidak akan hilang dalam diri kita kalau kita tidak mempelajari tauhid tasawuf. Kalau tidak belajar tasawuf, yakinlah semakin amal kita bertambah banyak, saya kira bukan bertambah dekat dengan Allah, tapi semakin bertambah jauh. Kenapa? Karena terasa keberadaan diri kita. Ya banyak ibadah kita, ya banyak ilmu kita, ya banyak, ya besar tingkatan jabatannya. Semakin besar diri kita. Padahal dalam sholat kita yang kita besarkan Allah. Tapi semakin kita besarkan Allah, ada lagi yang lebih besar dari Allah, yaitu diri kita.
Diri kita ini lebih besar dari Allah. Ini kenapa? Tidak ada dari tauhid tasawuf. Jadi dengan tauhid tasawuf ini, inilah kita dapat membersihkan syirik-syirik khafi. Karena kita sudah merasakan keberadaan Allah. Kalau sudah terasa kita berada di hadapan Allah, keberadaan yang lain itu tidak terasa. Sebagaimana kita sedang berada di hadapan orang yang besar, yang benar-benar kita besarkan. Contoh umpama di hadapan bupati, atau di hadapan pemimpin kita, yang besar, yang benar-benar kita segani kita. Ketika kita berada di hadapannya, apakah terbayang terlihat kepada kita keberadaan? Tidak. Karena kita sudah merasakan kebesarannya, merasakan keberadaannya. Jadi sehingga tidak terlihat keberadaan. Bahkan kawan yang mengecil di samping kadang-kadang ketedangan dia kalau terlalu asyik dengan orang di hadapan kita. Kalau perhatikan apa sepatunya, perhatikan jasnya, sehingga mengalihkan dunia kita dari yang lain. Begitulah ibaratnya tauhid tasawuf. Merasakan keberadaan Allah. Jadi mungkin ini materi malam hari ini tiga ini tadi, mudah-mudahan ini dapat menjadi penyemangat kepada diri kita untuk mengkaji yang lebih dalam lagi, yaitu tauhid tasawuf dan tauhid sufi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam ini dapat bermanfaat. Sebelum kita tutup, sebagaimana biasa, kami persilakan kepada saudara-saudara kami untuk mengajukan satu dua buah pertanyaan, baik pertanyaan yang menyangkut dengan materi kajian kita pada malam yang berbahagia ini, ataupun yang tidak, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memperdagangkan suatu barang sementara barang tersebut bisa dikatakan najis? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa lebih spesifik lah, maksudnya Contohnya apa? Assalamualaikum kan terbuat dari air liur hewan halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau bertanyakan Abu, berapa pasalkah ciri-ciri orang yang sirik? Karena kan dikatakan sirik yang paling tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja buat penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nah, itu satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai tauhid dari keyakinan. Jadi awak hidup di dunia ko pastinya mencari nafkah, kemudian berusaha. Cuman mengembalikan ke Allah terhadap usaha itu jadilah yang paling payah. Kalau awak
misalnya kawajo, dan hasilnya itu karena beranggapan tergantung sekuat mana awak berusaha, dan karena berpikir tanpa awak berkawajo menjadi duit tidak dapat. Namun di setiap awak pikirkan itu, awak kembalikan kepada Allah. Kadang-kadang balik yang acuh, awak berpikir usaha awak itulah yang mendapatkan rezeki awak. Jadi mohon penjelasannya bagaimana ada trik-triknya untuk supaya awak memang lebih yakin dan lebih percaya bahwa Allah itulah yang memberi rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah sudah ada 3 pertanyaan. Pertama yaitu tentang masalah memperjualbelikan benda yang mengandung najis. Bismillahirrahmanirrahim. Benda-benda yang boleh diperjualbelikan dalam Islam itu ada beberapa syarat. Yang pertama itu yang boleh diperjualbelikan adalah milkut tam. Syaratnya milkut tam itu artinya milik kita, bukan milik orang lain. Itu syarat yang pertama dalam jual beli. Harus milkut tam, milik sempurna. Arti milik sempurna, milik benar-benar milik dia. Kalau seperti kita rincikan seperti sepeda motor, kalau sudah ada BPKB dengan STNK kepada kita, walaupun bukan atas nama kita, itu sudah namanya milik kita. Kalau memang itu dengan cara yang halal kita dapatkan, kita beli. Cuma belum sempat mengganti nama atau merubah nama, itu masih dikategorikan milik kita. Jadi syarat yang pertama harus milkut tam, milik sempurna. Yang kedua, syarat dalam jual beli itu harus benda yang boleh diperjualbelikan ataupun tidak mengandung najis. Yang boleh diperjualbelikan. Jadi kalau benda-benda atau barang-barang yang mengandung najis, itu cara perjualbelian bukan atas nama menjual zat, tapi jasa. Contoh pupuk kandang, cerik jawi, cerik kabu yang awak jual. Maaf, kotoran kabu, kotoran jawi. Itu bukan awak jual kotorannya tuh. Yang awak beli itu bukan kotorannya, tapi jasa, angkut jasa barang yang dibawa ke awak itu yang awak beli. Jual beli jasa, itu disebut dengan kata ujrah ongkos saja, bukan benda itu. Tapi kalau benda itu yang kita jual, memang kotoran itu yang kita jual, ini jelas-jelas tidak sah jual beli. Jadi caranya bagaimana? Ongkosnya saja yang kita berikan, jasa, bukan. Jadi kalau walet itu bisa, itu walet ini masih dalam kategori ikhtilaf. Kenapa? Karena walet ini sarangnya itu terbuat daripada liur. Dalam fikih, liur yang keluar dari bawah dada ini baru najis. Tapi kalau liur yang keluar dari bawah lidah ini tidak najis. Kalau keluar dari dada, nah ini sudah kategori najis. Contoh udah basi, itu najis. Tapi kalau keluar daripada bawah lidah kita, karena di situ sumber airnya, air liur itu, kelenjar air liur kan di bawah lidah, itu tidak dikategorikan najis. Makanya kalau kita meludah pakaian kita pun tidak najis. Pakaian kita. Nah, ada walet ini sendiri. Kalau memang itu terbukti memang dari dada walet itu, maka ini sudah kategori najis. Ini perlu memang harus ada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sama juga pernah saya dulu ditanya tentang menjual belikan batu landa. Batu landa
Jadi saya dulu pikir batu landa itu menelan batu itu yang dijual. Kalau itu sah, karena itu batu tersebut dikatakan najis. Bukan najis, karena dia ada mutan najis. Benda yang keras, benda yang tidak berubah, bagaimana dia makan begitu juga dia keluarkan, itu namanya benda mutan najis. Tapi kalau berubah, maka itu najis. Contoh seperti kopi luwak. Kopi luwak itu suci. Kenapa? Karena dia cuma kulitnya, kopinya itu tidak berubah. Kalau di Thailand ada durian gajah. Itu durian digulung dengan daun kelapa, diberi makan ke gajah, kemudian kotoran artinya difermentasikan di dalam perut gajah. Dikeluarkan masih berbentuk durian, masih keras, masih ada kulitnya. Nah, ini boleh dimakan. Jadi kalau kita kenal cuma kopi luwak, ini kita masih ketinggalan. Kalau di Thailand ada namanya durian gajah, artinya dimakan oleh gajah, difermentasikan, dihangatkan dalam perut gajah, keluar masih bentuk durian. Tapi kalau keluar bukan dalam bentuk durian lagi, durian utuh, nah ini tidak boleh lagi dimakan. Jadi kalau walet kita perhatikan dulu. Nah ini dia perlu ditanya. Saya pun tidak berani mengatakan suci atau najis, karena belum pernah saya meneliti lagi dan belum pernah saya tanyakan kepada ahlinya tentang sarang walet ini apakah dari liur bagian dalamnya atau cuma liur mulutnya saja. Ini perlu kita kaji dulu tentang air liurnya itu sendiri. Makanya hukum fikih ini pun perlu juga ilmu tentang biologi itu supaya tahu kita memastikan. Jadi seperti batu landa, ternyata waktu saya lihat proses batu landa itu dari makanan. Landa itu diberikan makanan-makanan yang mengandung getah dan tidak diberikan air, sehingga membeku, menggumpal di dalam perut, membentuk satu gumpalan. Nah, itulah disebut batu landa. Jadi kalau itu murni mutlak najis. Tapi kalau batu yang ditelan oleh landa tersimpan dalam perutnya, kemudian kita belah landa itu, kemudian kita ambil batu itu, kita bersihkan, itu suci. Kalau batu itu, tapi di istilah saja rumahnya karena dia kerasnya seperti batu. Padahal prosesnya itu dari makanan. Dan saya bilang 2 kali hari ini. Pertama, penyiksaan terhadap landa ini sudah luar biasa. Makanan diberikan, makanan yang keras, yang kesat, yang bergetah. Tidak pula diberikan air. Itu ibaratnya dia roti kain, tidak diagai. Itulah. Jadi itu otomatis najis. Jadi kalau masalah walet tadi, ini perlu kita kaji lagi tentang proses sarang walet ini dari liur yang mana. Kalau liurnya dari mulut, ini suci. Kalau liurnya dari dalam perutnya itu, maka ini kategorinya najis. Dan ini masih juga walaupun najis, masih boleh juga kita belikan. Tapi bukan itunya yang kita jualkan. Tapi ongkos mengambil sarangnya, jasanya kita beli. Jasa. Dan karena sarang walet ini pun memang sesuatu hal yang masih pertama memang ini milik alam. Milik alam, bukan milik punya seseorang. Tapi kalau kita sudah buat punya di tempat kita, itu sudah kategori milik utama, milik kita. Yang tidak boleh itu yang mempelihara menjual walet orang. Manju walet orang, itulah mempelihara. Baik najis dan jangan najis tetap haram. Jadi kalau punya gitu, kita cari itu perlu kita kaji lebih dalam. Tapi kalau menurut hemat kami, sebagaimana pernah kami baca fatwa MUI, fatwa MPU, karena memang ada zakat obat itu dianggap suci. Mereka tentu lebih jelas lagi prosedur hukumnya, mereka telah meneliti. Dan saya mengikut MPU. Artinya boleh diperjualbelikan sarang walet. Tapi kalau untuk kepastiannya ya tanyalah kepada mereka. Mereka lebih tahu tentang bagaimana proses walet itu sendiri. Tapi kalau saya masih mengikut kepada MPU dan MUI, karena ada fatwa MUI, ada zakat walet.
ada zakat sawit, berarti otomatis itu suci, sudah dianggap suci. Dan mereka sudah melakukan penelitian. Kemudian yang kedua tadi yaitu masalah syirik. Jadi kata Abuya selalu menyampaikan syirik itu terbagi dua. Ada namanya syirik jali, syirik yang nampak. Syirik ini artinya menyekutukan, memperduakan. Syirik ini lawan daripada tauhid. Tauhid itu mengesahkan, mensatukan. Sedangkan syirik itu menduakan, menigakan, mempakan sampai meratusan. Itu syirik. Menduakan Allah. Itu syirik. Jadi syirik ini atau menduakan ini ada terbagi dua. Ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Yang nampak ini disebut syirik jali. Nampak. Contoh seperti orang kafir menyembah patung, menyembah berhala. Nah, itu jelas syirik jali namanya. Nah, kalau saya rasa sampai hari ini belum pernah kita temukan yang masih mengaku muslim menyembah berhala. Artinya umat Islam sekarang syirik jali ini bersih, insyaallah. Yang banyak ini umat Islam sekarang adalah syirik khafi. Syirik yang kedua, syirik yang ada dalam batinnya. Syirik yang tersembunyi. Apa makna yang tersembunyi? Seakan-akan dia masih menyatukan, mengesahkan Allah, padahal dia sudah menduakan Allah. Contoh kecil syirik khafi. Ketika kita ibadah, kita bisa menjadi orang yang musyrik, syirik khafi. Kalau kita menganggap perbuatan sholat kita ini dari diri kita mampu melakukan tanpa ada campur tangan Allah. Orang alim bisa jadi syirik khafi kalau dia menganggap ilmunya hasil usahanya. Saya sudah belajar di pesantren 10 tahun, 20 tahun, makanya saya berilmu, saya alim. Itu masih kategori syirik khafi. Orang berilmu bisa menjadi syirik dengan ilmunya. Kalau dia tidak kembalikan kepada Allah, maka dia syirik. Artinya dia merasakan ilmu itu dari dirinya, bukan dari Allah. Nah, ini juga mungkin langsung berhubungan dengan jawaban nomor 3, yaitu masalah rezeki kita. Makanya kita dalam ahli sunnah wal jamaah, zahir memang diri kita, tapi batinnya hakikatnya Allah. Kalau dalam etikat ahli sunnah wal jamaah, baik dan buruk itu semua dari diri kita, zahirnya. Batinnya seperti rukun iman yang ke-6, kadar baik, kadar buruk datangnya dari Allah. Artinya kita wajib meyakini yang kita lakukan ini tidak ada sedikit pun dari usaha kita, tidak ada sedikit pun daripada pekerjaan kita. Semua ini dari Allah. La yuhariku fil kain, tidak ada bergerak di dalam alam ini illa bi'idznillah, kecuali dengan izin Allah. Sepotong daun pun, selembar daun pun tidak akan bergerak kecuali dengan izin Allah. Arti perbuatan makhluk ini tidak ada. Dan ini pun kembali kepada tauhid kita. Tauhid qiyamuhu binafsihi. Kalau dalam syarahnya kepada tauhid qiyamuhu binafsihi. Apa makna qiyamuhu binafsihi? Allah itu berdiri sendirinya. Allah tidak berhajat kepada yang lain. Lawan daripada qiyamuhu binafsi, al-ihtiyaju ila syai', berhajat, membutuhkan sesuatu. Awak duduk saja harus butuh tempat sandaran, harus butuh tempat duduk baru bisa duduk. Harus butuh tulang punggung yang kuat baru bisa duduk. Berarti kita membutuhkan sandaran, membutuhkan kepada yang lain. Sedangkan Allah tidak seperti itu. Jadi makanya sebenarnya diri kita ini kalau kita amalkan saja tauhid syariat itu, tauhid akidah awam itu tadi, ini sudah pas tauhid kita di dalam tauhid tasawuf. Jadi Allah itu qiyamuhu binafsi, bersifat qiyamuhu binafsi. Kita ihtiyaju ila syai', berhajat kepada yang lain. Kita tidak mampu duduk seperti ini kalau tidak ada alat sandar, tidak ada tempat duduk, tidak ada tulang yang kuat. Nah, kalau kita tidak merasakan itu, nah ini kita disebut masih syirik.
Syirik khafi. Kan usaha saya, kan karena saya. Ini acara malam ini dapat mengaji kan karena saya dia mengajar. Kalau tidak saya mengajar tidak jadi mengaji malam ini. Kalau saya berpendapat seperti itu, saya ada syirik khafi di dalam. Sedangkan tauhid tadi adalah mentauhidkan, membersihkan daripada selain Allah. Cuma satu-satunya yang ada, yang wujud, yang ada Allah. Baik wujud perbuatan, wujud sifat, wujud zat, cuma Allah yang ada. Kita ini wujud istifadah namanya, wujud limpahan. Karena ada wujud Allah, ada wujud kita. Karena ada perbuatan Allah, ada perbuatan kita. Kalau tidak ada perbuatan Allah, tidak ada perbuatan kita. Tapi kalau kita nafikan ini, berarti kita belum bertauhid. Dia masih syirik namanya. Inilah yang harus dihilangkan. Inilah tujuan tauhid tasawuf, inilah tujuan PTT, supaya kita tidak lagi menuhankan selain Allah, tidak menduakan Allah. Mungkin secara zahir kita tidak duakan, tapi secara batin, dalam pandangan batin kita, dalam pandangan diri kita ada kekuatan, kita ada kemampuan. Ini yang perlu dihilangkan supaya nampak keberadaan, kekuasaan, keesaan Allah. Jadi dalam hal rezeki pun begitu juga. Jadi rezeki itu sebenarnya rezeki ini ada tiga. Ada rezeki ini terbagi pada tiga. Ada rezeki mazmumah namanya, rezeki yang telah dijamin. Rezeki yang telah dijamin. Itu kesehatan kita, kemudian makan minum kita, berkawan, bersahabat, berumah tangga, ini semua rezeki. Ini sudah dijamin oleh Allah. Ini rezeki mazmumah, mazmumah yang telah dijamin oleh Allah. Makan, minum kita, kesehatan kita, ini sudah ada jaminan Allah. Tidak bisa kita mengusahakan itu. Umpama kita dari sakit kita usahakan sebenarnya bisa kalau tidak ada izin dari Allah. Karena Allah yang memperkuat. Ada namanya rezeki maksum yang telah dibagi. Maksum yang telah dibagi. Apa rezeki yang telah dibagi? Inilah yang sedang kita pakai ini, baju kita, yang sudah kita makan, yang sedang kita minum, yang sudah kita minum. Ini yang sudah dapat, yang sudah maksum, sudah dibagi kepada kita. Ada rezeki yang ketiga yaitu rezeki mamluk namanya. Rezeki mamluk. Ini nanti akan kita dapatkan di akhirat. Sekarang belum ada kita. Jadi rezeki ini pun kalau kita bertauhid tasawuf, caranya bagaimana? Bagaimana cara bertauhid tasawuf dalam mencari rezeki? Rezeki tadi kita yakini sudah dijamin. Ini rezeki saya ini. Sudah ditakdirkan oleh Allah untuk saya. Tapi kalau tidak ada ikhtiar saya untuk mengambil, meminum, ini juga belum tentu rezeki saya. Artinya apa? Artinya zahir kita usaha. Zahir kita usaha. Keputusannya mendapatkan itu Allah. Makanya dalam Al-Sunnah tetap zahir kita. Hakikatnya Allah yang makan itu kita, tapi hakikatnya Allah. Yang mengenyangkan itu pada zahirnya nasi, pada hakikatnya Allah. Buktinya orang yang puasa tidak terasa lapar kadang-kadang. Dan semua yang diberikan oleh Allah itu bukan memang Allah. Buktinya kalau benarlah mutlak kita pakailah logika, setiap yang tajam pasti melukai. Jadi itu kan hukum alam ya. Setiap yang tajam, benda yang tajam itu pasti akan bisa melukai. Buktinya orang ada yang sudah setajam apapun diasah pisau tersebut, tapi tidak mempan kepada beliau. Ini kan menyalahi kaidah tadi, menyalahi aturan. Nah, ini membuktikan bahwa pisau sendiri pun tidak ada mempunyai kekuatan apa-apa kalau tidak ada Allah izinkan.
Contoh api, api dalam akal kita, ilmu akal namanya, harus membakar. Tapi buktinya toh Nabi Ibrahim, bahkan dalam satu riwayat hampir sebesar kecamatan kampung Kilangan ini kayu apinya dikumpulkan oleh Namrud untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi sedikit pun sehelai rambutnya pun tidak terbakar. Berarti membuktikan tidak juga api itu membakar. Memang yang membakar itu Allah, yang melukai itu Allah. Tapi ini pandangan batin. Dalam hati kita, dalam hati kita harus seperti itu. Jadi untuk adab ini, adab kita kepada Allah, yang baik-baik itu dari Allah, yang buruk-buruk dari diri kita. Padahal hakikatnya kadar baik, kadar buruk dari Allah. Cuma untuk adab kita. Sampaikanlah, ini semua kebaikan datangnya dari Allah. Kalau ada kata-kata yang salah, ini semua dari diri saya, dari diri kita. Ini untuk adab kita kepada Allah. Tapi tidak boleh dalam hati seperti itu. Kalau masih ada seperti itu, kita zahirnya hakikatnya Allah masih syirik namanya. Dalam batin kita pandang kita hakikat semua itu dari Allah. Jadi dalam masalah rezeki pun baik yang maumumah, maksumah, mamlukah itu semua itu berasal dari Allah. Cuma kita diwajibkan oleh Allah, bukan diwajibkan, disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk berusaha. Nah, dalam berusaha ini makanya perlu ada ditunjang ataupun didukung oleh ilmu-ilmu yang lain. Dalam ilmu tasawuf itu ada yang dikatakan inabah, ada yang dikatakan tawakal, ada yang dikatakan takwid. Jadi harus juga tahu ilmu itu. Harus ada sabar, harus ada syukur. Jadi kalau kita berusaha, kalau belum dapat, masuk ilmu tasawuf, harus sabar. Kalau kita sudah dapatkan yang kita usahakan, harus ada syukur. Sebelum kita berusaha, kita tafwidkan kepada Allah. Ya Allah, saya keluar dari rumah ini menjalankan perintahmu karena mencari nafkah kepada keluarga saya. Dan saya serahkan kepadamu hasilnya, apapun hasilnya itu kepadamu ya Allah. Itu namanya tafwid. Kemudian ada tawakal namanya. Tawakal ibarat kita sudah kita masukkan ke Honda di dalam rumah, kita kunci stang, kita serahkan kepada Allah, itu tawakal. Tafwid tadi itu Honda dan kunci-kunci cuma langsung serah kepada Allah, itu tafwid. Pasrah, habis kepada Allah. Ada inabah namanya. Nah, inabah ini yang bagus. Inabah ini di atas tawakal. Makanya dalam tarekat Allahumma inna nas'aluka inabah, taubata wal inabata wal istiqamah. Ya Allah, berikanlah kepadaku taubat, kepada kami taubat, dan berilah kepada kami inabah. Inabah ini kepasrahan penuh kepada Allah, tapi tidak meninggalkan syariat Allah. Nah, makanya dalam sambungan dalam doa tarekat itu ada syariatil Allah. Dalam syariat yang bersih, yang baik, wa tariqatil baydah, dan dalam tarekat yang berpenuh cahaya. Jadi inabah ini kita masukkan Honda kita. Nah, sebelum kita masukkan, kita serahkan kepada Allah, kita kunci Honda, kita masukkan ke tampaknya, kita serahkan. Itu kita dari mulai awal sampai akhir itu disebut kita inabah. Inabah. Kalau tafwid tadi ada kunci-kunci. Yakin kepada Allah. Asal kunci stang saja kata saya di luar. Padahal tahu yang jangan kalau Honda kena kadang-kadang ditinggal oleh maling dan pencuri dan kalau yang anda. Tapi kalau lakukan syariat tawakal berserahkan kepada Allah, proses itu sendiri disebut inabah. Inabah ini yang harus ada pada diri kita. Artinya proses menjalankan syariat dengan tarekat ini sejalan, itu disebut inabah. Jadi rezeki ini kita yakini ini milik kita, ini punya kita, tapi Allah juga ada usaha. Cuma jangan
bertawakal kepada usaha. Ini yang salah. Mengapa tanam usaha cuma satu abadi tawakal kepada sawit? Tawakalnya kepada sawit. Tawakal itu tetap kepada Allah. Kata Imam Syafi'i, sekeras apapun usahamu tidak akan merubah sedikit pun rezeki yang Allah berikan kepadamu. Karena ada orang yang tidak mampu tapi ada rezekinya, ada orang yang tidak berilmu, ada juga rezeki. Ada yang punya ilmu tapi sedikit juga rezekinya. Jadi rezeki semuanya itu bukan urusan kita. Sekuat apapun usaha kita, sepintar apapun kita mengusahakannya, itu tidak akan merubah takdir Allah. Kalau dapat rezeki Allah 10.000 itu, bang profesornya, bang apa saja tetap 10.000. Jadi tidak akan berubah apapun kepada kadar Allah, kepada takdir Allah. Cuma kita disuruh untuk usaha. Cuma jangan bertawakal kepada usaha. Jangan itu kan namun dapatkan di abu usaha. Kalau namun usaha udah dapat kok. Buktinya ada orang yang dah usaha dapat dia. Tidak ada usaha tapi dapat dia. Jadi pernah Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, tawakal itu penting banget. Ikhtiar harus wajib. Ikhtiar wajib. Kecil Imam Malik dah wajib. Yang wajib itu tawakal. Jadi keluar setelah berdebat sama Imam Malik. Jadi kata Imam Syafi'i, tawakalnya ikhtiar itu wajib. Kata Imam Malik, tawakal itu yang wajib. Ikhtiar itu tidak wajib. Keluar Imam Syafi'i. Datang ke Imam Syafi'i di waktu berjalan bertemu dengan seorang pemuda yang sedang kesusahan. Dia kebetulan membawa lauk keranjang. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau tolong saya dan balik pada bahasa nanti. Dah lama baca ada susah gimana. Jadi tolonglah Imam Syafi'i. Jadi sebagai balas jasa yang punya lauk ibu tadi, dia juga soal kantongan lah Imam Syafi'i. Jadi terpikir kan di usaha muda ini menolong juga yang bola. Nah dari boy pulang kampung mah Imam Syafi'i kita kan elok sebagian tu banting kalau Imam Malik buang. Dan kan Imam Malik. Jadi kecil Imam Syafi'i, aku lau di aku usaha deh, aku dah pelan. Lalu jadi kecil Imam Malik ambil dah usaha tapi dah sampai itu dia ambil. Akhirnya kedua-duanya ini harus dijalankan. Jadi kedua-duanya dapat Imam Malik dapat laut dengan tawakalnya, Imam Syafi'i dapat laut dengan ikhtiar. Cuma tetap kalau kita perpaduan antara ikhtiar dan tawakal itu tetap harus sejalan. Tidak boleh kita tinggalkan saja. Tidak boleh tawakal saja. Karena di dalam kitab Al-Hikam disebutkan manusia ini terbagi kepada dua. Ada namanya ahli tajrid, ada kepada ahli asbab. Ahli tajrid itu orang yang tidak berusaha tapi ada rezeki yang Allah jamin kepada dirinya. Ini biasanya kepada ahli ulama guru. Tidak perlu ke sawah, tidak perlu ke laut, tidak perlu ini. Dapat rezeki Allah. Cuma kerjanya mengajar. Pada hubungan usahanya dengan hasilnya tidak sesuai. Ini mengajar kita, tapi bisa pakai apa? Seharusnya uang berbeca pakai pen kemana? Uang berbeca, uang kuli bangunan itu yang pakai pen. Ikut mengajar kita, dulu cuma mengajarkan iqra, mengajar alif-alif, dapat kan? Kan ada nyambung sebenarnya. Itu disebut ahlu tajrid. Ini dari perusahaan tapi dapat ya. Ada yang kedua al-asbab. Harus ada sebab baru dapat rezeki. Harus mana yang baca dulu, harus kalawi dulu, harus baru dapat. Dan jangan coba-coba membalik. Yang Allah tetapkan, yang sudah Allah tetapkan menjadi ahli tajrid tidak boleh turun menjadi al-asbab. Umpamalah macam aku mahaban berjaga lalu beli dia. Tidak siapa membalik. Dan jangan yang penjaga laku mencoba-coba jawab jika zikir 3.000 kali satu.
Tidak perlu lagi kawanan itu juga jalan zikir saja. Tidak akan dapat usaha itu. Dia sudah Allah bagi. Ada ahli tajrid, ada ahli asbab. Cuma bagaimana kita mengetahui kita ahli tajrid ahli asbab? Ya dengan dijalani. Jalani ahli asbab dulu. Kita usaha dah juga dapat. Tapi waktu itu ratil ke sini, zikir dapat saja rasa kita ni. Berarti mulai nampak gua ada tajrid. Nah ini dalam rezeki. Ini mungkin kalau kita bahas masalah rezeki, insyaallah ada kesempatan yang akan khusus. Karena perlu mengkaji rezeki ini. Karena rezeki ini nanti penunjang, tapi bukan kebutuhan, penunjang untuk ibadah. Kalau tidak ada rezeki, payah juga ibadah. Cuma bukan suatu kebutuhan dalam beribadah. Cuma faktor pendukung salah satunya adalah rezeki. Jadi mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang baik. Rezeki itu sebenarnya bukan berupa uang, rezeki itu umum. Sesuatu yang dapat mendatangkan taat kepada Allah itu rezeki. Yang dikatakan rezeki sesuatu yang dapat membuat kita taat kepada Allah, itulah rezeki. Kalau bukan yang mendatangkan mendekatkan kita kepada Allah, bukan rezeki yang laknat. Ada mobil, tapi tidak pernah kita bawa untuk taat kepada Allah. Itu mobil itu bukan rezeki namanya, laknat. Nanti itu menjadi sebab kita untuk masuk ke dalam neraka. Jadi rezeki itu bukan berbentuk uang saja, tapi rezeki itu secara umumnya adalah sesuatu yang dapat menambah taat kita kepada Allah. Termasuk sahabat ini pun rezeki. Sahabat yang baik ini juga rezeki. Karena dengan adanya kita bersahabat, adanya berjamaah, kita dapat dekat dengan Allah. Berarti sahabat ini rezeki yang Allah berikan kepada kita. Istri bisa menjadi rezeki, bisa juga menjadi laknat. Jadi ada kalau lawan daripada rezeki itu istidraj. Lawan daripada nikmat istidraj. Ini bukan rezeki. Rezeki itu bukan sempit yang sebagaimana kita pahami, cuma uang, rumahnya mewah, harta yang berlimpah itu rezeki. Bukan. Rezeki itu sesuatu yang dapat mendatangkan taat kita kepada Allah. Itu rezeki. Kalau bukan itu bukan rezeki. Tapi laknat itu istidraj yang Allah beri. Jadi insyaallah pada kesempatan yang lain kita nanti akan mengkaji masalah rezeki. Mungkin insyaallah dalam pelajaran tasawuf, karena rezeki ini hubungannya dengan tasawuf nanti insyaallah. Jadi mungkin inilah pengajian kita yang mudah-mudahan dapat bermanfaat kepada diri kita masing-masing dan terutama kepada diri kami. Jadi marilah kita tutup dengan berzikir sejenak. Kita berzikir hati serba. Semoga dengan zikir ini Allah berikan ketauhidan yang mantap kepada diri kita. Kemudian Allah berikan rasa syukur dan rasa sabar serta rasa inabah kita kepada Allah, serta Allah berikan kepada kita rezeki yang halal, thayyiban, mubarakan. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim alladzi أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أفضل
وذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إ
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها إن شاء الله. الفاتحة. رحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب السائلين. اللهم اغفر لنا وذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. آمين. ولجدتنا ولأستاذنا ولأستاذتنا ولمعلمينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات. اللهم ببركة وبأسرار وبحق ما قرأنا وما أهلنا من كلمات لا إله إلا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru kami yang kami muliakan, orang tua kami dan seluruh jemaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pengajian kita, rutinitas kita pada malam Rabu, yaitu pengajian sudah terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita tadi menjadi bekal bagi kita sebagai amalan baik secara zahir maupun batin di dalam kehidupan kita. Kemudian daripada itu kami juga ingin menyampaikan beberapa hal terkait jadwal zikir, bahwa insya Allah pada malam
Jumat ini kita akan melaksanakan zikir di rumah saudara Saukani di Desa Ujung RT 2 di Jalan Keonan Senen.